Biasanya 26 dia ada di sini. Di rumah depan Masjid Kota tuh ada. Nah, jadi alkohol nih buat mensterilkan setelah disedot nanti. Untuk sekalian juga menutup adanya kemungkinan infeksi. Bismillah. Nah, kalau untuk ditusuk nih, pilih cara melingkar aja kayak gini. Set. Nah, bismillah, contoh gini. Jangan terlalu ditekan biar nggak membekas nanti apa namanya, nggak ada bekas tusukannya gitu. Ini soalnya nggak ada bekas tusukannya nanti aman ya, jadi kayak nggak pernah luka gitu. Nanti kalau terlalu ditekan dia berbekas ya. Biasa ya. Nah, nih cuma nempel gini. Nah, nanti kurasa kok ada getaran di sini deh. Nah, tanpa harus kita terlalu tekan gitu. Ada getaran nanti di bagian tak. Nanti pertanyaannya berapa banyak ditusuk gitu kan? Nah, kalau saya sih random aja, tergantung ukuran apa? Ukuran buletannya. Semakin banyak besar ukurannya semakin banyak. Tapi ada yang 40, 50, nggak mungkin dia hitung tak gitu. Apalagi yang pakai sayat, nanti pakai silet ada juga. Iya. Metode sayat. Dulu saya pernah di Bima dipakai itu. Silet. Iya. Ini random aja, bismillah. Nanti berasa kalau dia ada getaran, tangan kiri kita yang megang. Berasa kalau dia ada getaran, aman. Ini kan semakin besar. Nah, kalau pakai jarum 21 kayaknya lebih berasa dia. Kalau ini nggak sakit dia. Saya yakin nggak sakit. Biasa kalau pakai jarum itu nanti dia pas, justru kalau yang masih pemula, yang bukan pemula malah kapok nanti biasanya. Oh, sakit banget gitu. Iya, Kalau ini nggak sakit nih. Karena nggak biasa. Langsung istilahnya langsung langsung jarum besar gitu kan. Mending yang ini. Mending beli pena yang ini. Apa? Bukan pena, jarumnya agak kecil. Udah banyak ya darahnya tuh. Kalau kena urat nggak apa-apa ya? Nah, ntar urat kayak gimana, maksudnya varises? Enggak, kalau di Urat sini kita nih Nggak ada masalah. Yang kita hindari itu varises paling nggak ada masalah. Ini varises termasuk nih. nggak boleh kena dia. Ya, mending dihindari. Takut pendarahan ya. Wallah alam, yang jelas dari anjurannya dihindari. Pendarahan sih enggak kayak, tapi ya dihindari sudah. Kalau di sini kan ada urat nih. Enggak kalau ini yang menjolor Yang besar-besar ya. besar. Kalau bisa hindari sih. Saya sih hindari urat. udah banyak yang di atas ya. Luar. Ada yang kayak bunda kemarin tuh bun, yang darahnya kayak kesemprot itu keluarnya. Enggak ada. Malah mal praktek. Keluar Ustaz kayak anu tuh Ustaz, apa nih? Kayak nyembur. selang bocor gitu loh. Serang bocor. Gitu Keluar terus darahnya nggak boleh berhenti gitu. Di sini saya jangan kayak Oh, nggak ada masalah, biasa nih kena. takut saya. Makanya saya bilang mending beli jarum yang kecil aja. Atau nanti saya kasih jarum saja nanti. Biar nanti ambil aja jarum saya. Mas, coba buat nanti buat belajar. 2-3 biji bun. Enggak ada, masih banyak jarum di rumah saya. Jangan banyak-banyak Pak Ustadz. Enggak apa-apa. Ini banyak. Nanti juga. buat ini juga buat apa namanya ini? Bandingin. Sudah Pak Ustadz. Bandingin sama yang ini nanti. Kalau apa sih bedanya yang ukuran besar. 26 sama 21 biar tahu perbedaannya. Bismillah. Jadi Masya Allah ini Mbak apa namanya? Kalau ada orang punya indikasi gangguan jin di tubuhnya, kita bekam dia kesurupan. Iya, teman saya pernah saya anterin dia bekam, dia kesurupan langsung. Kesurupan dia kalau punya indikasi, makanya Masya Allah. Karena setan itu kan
kata Al-Quran mengalir melalui aliran darah. Jadi kalau kebetulan dia kena nanti di posisi ini, jinnya di sini, ya udah dia langsung on gitu, langsung nggak sadar. Ya udah kita ngobrol gitu. Makanya di beberapa kasus yang saya temui kalau saya lagi ngeruqyah gitu, dia bandel nggak mau keluar, tapi dengan izin Allah kita tahu di sini dia titiknya, di sini dia sakit, di sini udah kita bekam aja, ambil bacain doa sambil ayat ruqyah, insya Allah sembuh dia. Oh bisa ruqyah juga Pak Ustadz? Ya insya Allah itu juga bagian dari Sunnah. keseharian. Oh seharian. Ya. Bagaimana kita tahu kalau kita gangguan jin? Nanti kan ada sesi tanya jawab dulu, kita tanya-tanya. Saya suka begini begitu gitu. Karena gangguan jin nanti kita itu kita diagnosa dulu kan. Nanti kita langsung simpulkan, oh dia gangguan murni, gangguan jin atau memang penyakit medis. Karena kebanyakan orang kadang-kadang penyakit biasa aja dikirain gangguan jin gitu. Udah itu? Udah. Perempuan kan, bayangkan kalau nggak datang bulan. Ini laki nggak ada siklus datang bulannya, makanya dianjurkan berbekam. Ini kan darah yang memang tidak produktif. Ini masya Allah kan nggak ada bekas tusukannya kan? Nah, nggak ada bekas tusukannya. Kenapa enggak lama-lama aja biar udah penuh langsung kantongnya nih? Tabungnya? Nggak mesti lama dia. Meskipun sebentar aja dia, kalau emang darahnya banyak. Oh. Nanti resikonya kalau kelamaan dia nanti itu yang nggak saya bilang melepuh dia. Oh. Coba aja kita kelamaan ya, jangan nggak usah lama-lama, 5 menit aja melepuh kita. Apalagi kalau jenis kulitnya memang dia tipis gitu kan, jenis kulit orang berbeda-beda. Jangan terlalu lama, nanti kalau terlalu lama dia melepuh dia. Orang dia tuh kayak luka bakar. Mendalam kan banyak lah. Itu kayak kayak gel. Memang darahnya nggak berfungsi sama sekali. Ini darah tidak produktif, ini yang bikin orang stroke segala macam ya. Udah misalnya. Ya suruh dia tusuk-tusuk tangannya sendiri tadi. Ya nggak apa-apa, itu kan gunanya bapak beli. Enggak, di ujung-ujungnya nih. Maksudnya di ujung sini. Di ujung jarinya itu pendas stroke. Oh itu kalau kita pingsan. Iya, kalau pingsan. Yang berbekam banyak sekali khasiatnya. Makanya seperti yang kita bahas kemarin Pak, kalau kita niatkan sunnah kita dapat pahala sunnah berbekam dan kita mendapatkan kesehatan. Makanya kita berekam ya, bismillah kita niatin buat ya saya ikutin sunnah Rasul. Ini yang hitam sekali deh. Paru-parunya ya udah rusak. Ini berhenti apa ngerokok ayah? Hitam sekali di antara semuanya, dia udah paling hitam. Dia paling hitam. Karena nggak bisa bohong dia kalau kita bekam tuh. Orang tuh perokok pendak gitu. Sebelah kanan itu loh ya, paru-paru sebelah kanan itu hitam. Mana nggak begitu kok kalau yang ini lambungnya Nggak begitu nggak begitu, justru yang ini nih iya, rokoknya ini lebih ini. paru-parunya hitam sekali. Dia nggak berani nggak makan sekarang karena asam lambungnya suka naik.
pokoknya rutin aja bekam ini. Hmm. Berapa minggu sekali di bekaman? Sebulan sekali maksimal. Kalau saya saranin maksimal seminggu sekali. Tapi seandainya pengen 2 bulan sekali, 3 bulan sekali nggak apa juga. Kalau 2 kali maksudnya 2 kali sebulan boleh? Boleh aja. Atau kesibukan gitu. Kalau saya ditanya itu kali sebulan gitu. kali sebulan pak 2 kali sebulan, 2 sebulan sekali paling cepat saya bilang. Saya saranin itu paling cepat dan nggak usah Iya, katanya Pak Ustadz kemarin kan sekali sebulan kan. Tapi kalau seandainya 2 bulan sekali nggak ada masalah saya bilang. Sebulan sekali. Kasih jadwal lah ya, ingat harinya. Iya, enggak sih ini lewat berapa hari aja ya Pak Ustadz? Tanggal Iya. 14 kalau nggak salah. Saya lihat di HP WA saya tuh. Biar dirutinkan aja dulu. Bismillah. Belum di tulang-tulang ekor itu? Nanti ini kita alkohol dulu. Iya, enggak ada perih. Perih. Kaki saya. Perih kalau tanya perih. Ini masya Allah kan nggak ada bekas-bekas tusukannya kan? Nggak ada sama sekali. Sedikit pun nggak ada. Nah itu jangan tahu ditekan, kalau ditekan nanti itu nggak ada kelihatan jarumnya nih. Sebenarnya itu jarum udah ada cetek tuh, jarum keluar tapi cepat balik gitu karena ada pernya. Jadi nggak usah terlalu ditekan. Apalagi terlalu disedot, nanti sedotannya cukup aja 2,5 aja. Set, jangan full. Nah itu yang pas. Biar nggak melepuh nanti dia. Contoh mana dia? Ini contoh gini. Nih 1, 2, 3 pas. Kalau pengen buat anak kecil nih biar dia bisa tidur 1 dikit setengah, nah bisa dijalani nanti. Nah, ini enak nih, enak kan Pak? Sakit. Oke, tegur apa aja? Pak Coy. Oke. Sesi berikutnya Pak Coy. Menjaga kesehatan sunnah Nabi. Bisa enggak dibekam biar perutnya tuh kempes Pak Coy? Nah ini biar vitalitasnya. Biasanya Ini ya. Hitam. Sini-sininya. Ini nih dia. ini biasanya ini requestnya bapak-bapak biasanya. Oh di situ tempatnya. Vitalitas. Di bawah lambung berarti. Ginjal Ginjal, di bawah ginjal. paling enak di sini. Lebih ringan nanti dia. Biasanya yang ini sangat berpengaruh sama durasi juga. Durasi, jarak tempuh ini berpengaruh sekali. Itu berarti itu untuk cewek enggak boleh atau tetap Boleh boleh? cewek Oh, cewek tetap boleh. bagus juga untuk itu, misalnya Mens suka itu ya? menstruasi, misal suka telat gitu, nggak teratur intinya menstruasi, salah satunya juga itu. Kalau mens yang sakit-sakit itu bisa juga? Iya ini dah, coba di sini aja ambil deh kalau orang menstruasi, pas dari sini nih. Ini juga nih agak hitam deh. Kalau di paha tuh buat apa? Ya ini untuk mencegah asam urat sih. Ini biar misalnya suka apa namanya, kesemutan namanya. Kalau kita jongkok gini nih, biasanya kalau kita kelamaan kesemutan kan. Habis kesemutan nggak bisa itu. Ya, ini sini dah ambil sama di sini. Dan kalau kita biasanya produkan sama gini kesemutan ya udah bekam di sini aja. Tapi kalau ada urat di sini, misalnya biasanya orang varises kan muncul udah, mending nggak usah. Nggak boleh ya? Nggak usah, Saya nggak ada varises di situ, nggak boleh berarti. Varisesnya kayak gitu. Ambil dia titik misalnya ada urat sisa. Di sini nggak ada ya, ada yang di sebelah nggak ada. Oh, yang penting Ada tempatnya alternatif. nggak ada ya. Saya ada alternatif yang mana ini nggak, sama Allah nggak ada sama sekali uratnya nih keluar. Dia depan olahraga bapaknya. Nggak ada varisesnya. Kalau nggak ada sama sekali, malah saya urat kaki saya nggak sih varises mah. Ini mulus kayak pahanya perempuan.
Petis tuh yang enak tuh kalau Iya, diambil. enak. Nah, ini bagus nih buat Itu buat apa itu? kalau kita punya gejala-gejala stroke, ambil aja di sini untuk mengobati. Katanya di situ di pangkal kaki juga gitu. Gimana tuh? Di Caritas di mana pangkal kaki? yang di anu tuh Ini? jempol ya Ini enggak Depan. bagian dalam ya bagian dalam ini. enggak di Sini, antara, ini ya? antara ibu jari sama Oh, di sana. Ini ya, di sini ya. sini sini Vitalitas. ah. Oh, saya malah kalau apa namanya di sana biasa saya di sana kalau orang punya itu gejala penyakit kronis tuh Oh di sana sambil. di sini bisa tapi ya Ustaz Bisa. soalnya saya baca itu kemarin mana Boleh. Bisa di sana, bagus di sana mah. Ini nanti kaki ringan sekali sama terasa di sini. Kita ambil di sini. Tapi di antara semua titik bekam yang paling sakit di sini. Yang paling sakit pas ditusuk. Paling sakit titik kunci itu. Enggak sakit gimana sih, cuma ya paling berasa lah. Enggak sakit-sakit amat. Iya. Pak Coy, berhenti merokok Pak Coy. Paru-parunya sudah rusak Pak Coy. Hitam dia sekali. Ini satu lagi paru-parunya. Jantungnya tidak terlalu masih bagus. Ini yang jelek jantungnya satu. Ini lambung. Ini ginjal. Ini apa tadi di sini nih? Kepala. Kepala. Kepala, Ini kepala. Ini 72 titik. Sesuai sabda Nabi. 72 titik sesabda Nabi. Ini kepala. Ini mata sama gigi. Oh, paten masih lah ini. Masih kayak MBS. Nggak terlalu hitam ya. Di sini di tangan-tangan sini. Nanti kan Bapak kemarin juga. Kan di sini apa ya? Tangannya di sini tadi diambil. tadi ginjal bagus Bagus, nggak terlalu. Yang paling Pokoknya itu yang bagian itu deh, ini, rokoknya tuh. Bagian rokoknya. parunya dia yang paling Sama kontras. ini satu lambung sebelah kiri nih. Mhm. Lambung nih ya? Iya. Lambung yang ini yang hitam juga. Tapi taman masih ini. Ya ini yang pertama, ini yang kedua. Habis itu ini. Nih. Ini. Oh ini juga. Ih, itu darahnya ya. Itu enggak terlalu hitam deh. Iya. Hitam deh. Berarti orang tua dibekamin terus ya Mas ya? Orang tua udah tua sekali, soalnya udah 67-an lah. Oh enggak boleh kalau sudah tua? Bukan nggak boleh sih, tapi udah dagingnya udah dikit. Kalau ditarik anu ya, beresiko ya.
terus itu kan Parisnya suratnya di sana sini pekerja gitu kan. Udah kepijitin aja. Iya, iya. Saudara yang sering dipegang kok saudara. Iya, iya. Ya orang tua kan ya udah kalau sakit ya karena faktor usia gitu. Iya. Beda yang sama kita harus ikhtiar. Dulu praktek bekamnya berarti sama-sama ini ya, siswanya ya? Ya sama-sama santri. Oh, kalau mal praktek dulu gimana? Udah ada itu tuntunannya kan. Oh, Udah ada tuntunannya. ada yang bimbing Iya. tetap ya? Ada diajarin tinju juga, diajarin berkuda, memanah. Iya, mana? Maka apa yang Oh, berkaitan tinju juga sunnah? ya bela diri kan. Oh, Karena Allah lebih mencintai hambanya yang mukmin yang kuat ketimbangnya hamba yang mukmin tapi lemah. Iya. Gimana dia mau ngebela anak istrinya coba kalau dia lemah? Gimana dia mau membela agamanya kalau lemah? Tuh ya harus kuat. Itu. Jadi kalau ayah sana sini tuh wajar lah. Gimana Islam dulu bisa jaya kalau orang-orangnya lemah kan? Karena orangnya kuat. Umar bin Khattab kuat. Makanya kalau sakit ya berasa nggak? Ini karena jarumnya juga ya alhamdulillah. Jadi nggak sakit. Tangan belum? Nanti aja setelah slow ngobrol-ngobrol. Itu berapa jadi titiknya 2? Dulu zaman Rasul tuh bekamnya pakai apa? Kayak pakai sayatan. Hah? Bahasa Arabnya kan hijamah namanya. Hijamah itu artinya sayatan. Makanya kakak saya juga praktisi bekam kan. Saya diejek, kamu tuh udah keluar dari pakem bekam, tusuk-tusuk orang bekam tuh artinya sayatan katanya. Oh. Disayat, Enggak, dia nariknya pakai apa orang zaman Tanduk. dulu? Tanduk. tanduk. Makanya kalau orang Sasak bilang betanggi. Artinya pakai tanduk, coba aja di browsing. Iya. Pakai tanduk ya, tanduk Tanduk kerbau. yang panjang-panjang itu. Pakai apa ditarik tanduknya itu? Disedot. Pakai mulut? Iya. Oh. Orang-orang di kampung saya dulu sekitar masih akhir-akhir 90-an masih kok kayak itu, belum ada alat ini. Tanduk itu ya. Ini kan dimodifikasi biar lebih Tanduk kayak praktis. corong itu kan. Iya. Ada kok dijual itu juga. Tanduk itu? Ayah, sampai sekarang masih ada. Lu kita ngisep sendiri? Ya kalau mau, kalau masih mempertahankan apa namanya? Sesuai sunnahnya ya. Enggak apa sih. Kalau pengen mempertahankan apa ya? Metode awalnya. Metode awalnya. Ada aja yang fanatik gitu. Saya lebih enak pakai ini, ada aja. Tapi anunya prinsipnya sama ya. Enggak sama. Ini kan hanya bentuk modifikasi gitu biar mempermudah praktisinya. Nggak apa-apa.
Tapi kalau seandainya misalnya pengen ini di sebelah misalnya nggak pernah dibekam tangan, nggak apa-apa dibekam meskipun belum sebulan. Oh, di titik-titik yang belum pernah ya. titik. Misalnya agak pegal nih bagian jari nih, ya udah Bekam aja di bekam situ. aja nggak apa-apa. Ini kan namanya bekam sunnah, misalnya bekam ya ini bekam umum istilahnya, titik-titik umum gitu. Gimana kita nonton kemarin di video mana tuh bun, kok ada dia bekam bagian dada juga ya? Padahal Kok nggak aneh boleh ya? sekali orang itu. Nah, saya nggak pernah mempraktekkan bekam bagian depan. Memang ada yang Ini sebagian, dia bekam. Padahal di bagian dalam kan nggak boleh. ada sebagian orang yang itu dalam, tapi sejauh ini termasuk kakak ini nggak ada, nggak Di selangkangan juga kan nggak boleh kan Ustaz ya? nggak, jangan di selangkangan. Iya. Selangkangan enggak. Kecuali misalnya ada apa istilahnya? Di selangkangan ini ada apa namanya? Bahasa kayak ada bahasa Sasaknya tuh budun namanya. Apa ya? Kayak yang mau jadi koreng itu. Putih, dia kedar putih nanah gitu. Nah, itu kita sedot gitu biar keluar akarnya, nggak apa-apa, tapi jangan meskipun di selangkangan bisa. Tapi jangan di bekam basah gitu. Oke. Alhamdulillah. Minum dulu Ustaz. Bapak yang minum. Ini dia pemirsa. Sambil aja Ustaz. Iya. Contoh hasil bekam perokok. Hitam legam. Saya penasaran sama kue Bima ini. Ayo. Ayo. Yang mana Bima ini? Dua-duanya. Ya, sama aja tuh Tapi ya. yang ini khasnya. Saya juga nggak tahu. Ini kan jajah bawang. Iya. Penasaran. Aku gak